Oke, selamat pagi anak ibu. Gimana perasaannya hari ini? Sudah sarapan? Oke, ibu harapkan semua sudah sarapan, sudah minum air putih hangat, supaya belajarnya lebih enak, bisa konsentrasi ya. Nah, sekarang kita akan memasuki pelajaran kita berikutnya, sambungan dari pelajaran kita pada pertemuan yang ketujuh. Oke, siap-siap kita mengikuti pelajaran kita berikut ini. Oke, hari ini kita kembali belajar biologi. Materi kita RNA dan peranan DNA dan RNA dalam sintesis protein. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan RNA. Kemarin kita sudah belajar tentang DNA. Nah, hari ini kita belajar tentang RNA. Nah, struktur RNA berupa rantai tunggal, pendek, dan tidak berpilin. Komponen penyusunnya, gulanya berupa gula ribosa. Nah, komponen basa nitrogennya berupa purin dan pirimidin. Tapi ada bedanya dengan DNA kemarin. Kalau purinnya RNA, adenin dan guanin, pirimidinnya urasil dan sitosin. Nah, yang keempat, kadarnya berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Yang kelima, terdapat di sitoplasma, di nukleus, terutama di dalam ribosom. Nah, fungsi RNA sebagai pelaksana dalam sintesis protein. Nah, struktur DNA. Struktur RNA. RNA adalah suatu polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida tersusun dari gula pentosa ribosa, gugus fosfat yang membentuk tulang punggung RNA bersama ribosa, basa nitrogen yang terdiri atas purin dan pirimidin. Purinnya tadi berupa adenin dan guanin, pirimidinnya urasil dan sitosin. Nah, fungsi RNA berperan dalam sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Nah, macam-macam RNA ada 3 macam. Yang pertama, RNA messengers atau RNA duta. Nah, dibentuk di dalam nukleus, kemudian dikeluarkan ke sitoplasma, berbentuk rantai tunggal, pendek dan tidak berpilin. Nah, RNA messengers ini atau RNA duta berfungsi menyampaikan informasi genetik dalam bentuk kode genetik ke ribosom. Nah, yang kedua, RNA transfer dibentuk di dalam nukleus, kemudian dikeluarkan ke sitoplasma, berbentuk seperti daun semanggi. Nah, RNA transfer ini berfungsi mengikat dan mengangkut asam amino ke ribosom dan menerjemahkan atau mentranslate. Nah, lalu masuk yang ketiga, RNA ribosom. Nah, RNA ribosom ini dihasilkan oleh nukleolus dan merupakan RNA yang berada pada ribosom. Jadi, RNA ribosom dibentuk oleh gen-gen khusus yang terdapat pada nukleolus, berfungsi menyusun asam amino menjadi protein. Oke, nah sekarang kita perhatikan tabel berikut perbedaan DNA dan RNA. Nah, dilihat dari letaknya, DNA berada di dalam inti sel.
Sedangkan RNA berada di dalam inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Kedua, dilihat dari bentuknya. DNA bentuknya pita spiral ganda. Maka dia disebut dengan double helix. Sedangkan RNA disebut dengan pita tunggal. Nah, yang ketiga dilihat dari komponen gulanya. Komponen gulanya dari namanya saja kamu harus sudah ingat. Kalau DNA gulanya deoksiribosa, kalau RNA gulanya ribosa. Nah, ukurannya DNA karena dia double helix berarti dia lebih panjang daripada RNA. Jadi DNA sangat panjang, RNA pendek. Basa nitrogen. Nah, basa nitrogen DNA purinnya adenin dan guanin sama dengan RNA. Bedanya hanya di pirimidin. Pirimidin DNA, sitosin dan timin. Tetapi di dalam RNA tidak ada timin. Melainkan timin itu diganti menjadi urasil. Oke? Nah, dari segi kadarnya, kadar DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Sedangkan RNA kadarnya berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Nah, dari segi fungsi, fungsi DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Fungsi RNA sebagai proses sintesis protein. Oke, itu diingat ya nak ya, perbedaan DNA dan RNA. Nah, sekarang kita masuk ke sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah peristiwa penyusunan protein dengan bahan dasar asam amino yang bertujuan untuk mendapatkan protein struktural dan protein fungsional. Nah, apa pula protein struktural dan protein fungsional? Nah, protein struktural digunakan oleh sel untuk menyusun membran sel dan sebagai bahan pembangun atau menggantikan sel-sel yang rusak. Oke, nah protein fungsional yang dihasilkan dari sintesis protein berupa enzim dan hormon yang berfungsi untuk metabolisme dan pertumbuhan serta perkembangan sel. Nah, secara garis besar, proses sintesis protein melalui 2 tahap. Yang pertama, transkripsi. Yang kedua, translasi. Nah, apa itu transkripsi? Transkripsi adalah proses pencetakan RNA messengers oleh DNA. Nah, pada tahap ini RNA messengers berfungsi sebagai pembawa informasi ya, yang merupakan kode-kode genetik atau kodon. Nah, DNA di sini berfungsi sebagai perancang pola penyusunan protein. Pada proses transkripsi tidak ada perubahan dalam kode. Ya. Nah, yang kedua, masuk tahapan translasi. Apa itu tahapan translasi? Proses penterjemahan kode-kode oleh RNA transfer berupa urutan-urutan asam amino yang dikehendaki. Jadi, pada proses translasi terjadi perubahan dalam kode, yaitu urutan nukleotida ke urutan asam amino. Nah, ini gambar sintesis protein.
Perhatikan ya, gambar sintesis protein. Nah, di sini kamu perhatikan langkah-langkahnya dalam gambar itu. Lihat di gambar itu ada rangkaian DNA. Nah, sebagian DNA membuka pilinnya. Nampak itu gambarnya yang biru itu kan DNA ya nak ya, ada garis panahnya. Nah, di situ kamu perhatikan gambar DNA itu tadi membuka pilinannya karena terputusnya ikatan hidrogen akibat aktivitas enzim RNA polimerase. Ya, karena ada di situ sintesis mRNA dalam nukleus. Oke. Nah, rantai template DNA mencetak kode-kode genetik untuk messengers RNA. Itu ada mRNA. Dan akan terbentuklah rantai RNA messengers dengan urutan basa nitrogen yang bersesuaian dengan urutan basa nitrogen pada rantai template DNA. Ya, di mana apabila kodogennya misalnya A besar, G besar, S besar, adenin, guanin, sitosin, itu maksudnya ya nak. Timin, adenin, sitosin, TAS. Nah, maka kodonnya adenin tadi menjadi urasil. Ya, guanin, sitosin. Sitosin, guanin. Nah, timin menjadi adenin. Adenin menjadi urasil. Sitosin menjadi guanin. Nah, begitulah serangkaian peristiwa pencetakan messengers RNA oleh DNA template. Inilah yang disebut tadi dengan tahapan transkripsi. Nah, oke. Lalu tahapan yang kedua, kamu perhatikan gambar ini. Ya. Di mana RNA messenger tadi keluar. Itu lihat gambarnya. mRNA dia keluar. Keluar dia menuju ke ribosom. Lihat gambarnya itu. Nah, menuju ke ribosom. Lalu rantai DNA menutup kembali. Ya. Nah, ribosom memberikan permukaan yang sesuai untuk melekatnya mRNA. Oke. Nah, ini penjelasannya itu tadi anak ya. Nah, kita perhatikan selanjutnya. Kamu perhatikan gambar tadi. Yang ketiga, RNA transfer. Ya. RNA transfer yang berada pada sitoplasma mengikat asam amino yang sesuai. Maka RNA transfer yang sudah mengikat asam amino kemudian menuju ke ribosom dan melekatkan antikodonnya pada RNA messengers yang sesuai pula satu persatu. Nah, pada antikodon ini menempel pada kodon yang sesuai. Nah, antikodon yang mengalami penterjemahan inilah yang masuk ke dalam tahap translasi. Oke, nah yang tahap keempat, ribosom ini tadi menerima asam amino dari RNA transfer. Maka yang kelima, kode genetik merupakan kode dengan menggunakan huruf sebagai lambang basa nitrogen, adenin, timin, guanin, dan sitosin untuk menamai bermacam-macam asam-asam amino dalam tubuh. Oke, ini penjelasan yang Ibu buat tadi. Nah, kita akan memperhatikan video sintesis protein.
Oke. Sebentar Ibu akan tampilkan video proses transkripsi atau sintesis protein yang terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Kamu perhatikan videonya. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Sekarang kita perhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan kode genetik. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan kode genetik antara lain yang pertama kodogen. Kodogen itu merupakan rangkaian kode genetik pada rantai DNA. Lalu kodon. Kodon itu rangkaian kode genetik pada rantai RNA duta. Yang terakhir yaitu antikodon, rangkaian kode genetik pada rantai RNA transfer. Nah, setelah kamu perhatikan video tadi, kamu perhatikan rumus praktis sintesis protein berikut ini. Ya, perhatikan yang kiri rantai DNA, yang kanan rantai RNA. Biar Ibu jelaskan, ya. Nah, kamu perhatikan di situ ketentuan urasil menjadi timin. Ya. Jadi di situ contoh adenin, 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 guanin, 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 sitosin, 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 timin, timin, timin. Kamu perhatikan pada rantai DNA. Nah, adenin itu berubah menjadi urasil di rantai RNA. Lihat tanda panahnya, Nak. Ya, jadi AAA berubah menjadi UUU, GGG menjadi SSS.
SSS menjadi GGG, sedangkan TTT menjadi AAA. Ya. Nah, yang berikutnya kamu lihat pada rantai RNA. AAA, GGG, SSS, TTT. Nah, dia masuk ke rantai DNA. Adenin tadi menjadi timin. Guanin menjadi sitosin, sitosin menjadi guanin, timin menjadi adenin. Makanya dia menjadi TTT, SSS, GGG, AAA. Sudah? Nah, perhatikan ketentuannya. Urasil atau U menjadi timin atau T itu disebut dengan antisense. Timin menjadi urasil itu disebut kodon pada RNA duta karena di RNA tidak ada namanya timin. Setiap ada timin itu diganti menjadi urasil. Oke, sampai sini pertemuan kita. Kalau ada nanti yang belum jelas tentang adenin, guanin, sitosin, timin ini, boleh kamu tanyakan lewat komentar di Google Classroom. Ibu akan jawab. Ya, perhatikan baik-baik. Tadi ada videonya. Jangan sampai kamu tidak perhatikan supaya kamu bisa lebih mengerti dan lebih memahami materi kita. Oke, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.